Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk anak-anakku, untuk video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi seni budaya kelas 11 semester 2. Materinya yaitu adalah perencanaan, pelaksanaan pameran karya seni rupa. Kompetensi dasarnya untuk kognitif 3.3 yaitu menganalisis perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pameran karya seni rupa. Psikomotor 4.3 menyelenggarakan pameran karya seni rupa 2 dan 3 dimensi hasil modifikasi. Barusan adalah tentang KD atau kompetensi dasarnya. Definisi pameran dulu waktu kelas 10 sudah dibahas, tapi kita ulangi kembali. Pengertian pameran secara umum yaitu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan berupa kepada publik melalui media karya seninya. Barusan adalah pengertian pameran secara umum. Sekarang pengertian pameran menurut Galeri Nasional, yaitu suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk mengkomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Barusan adalah definisi pameran secara umum dan menurut Galeri Nasional. Berikutnya, peta konsep. Pada materi ini yaitu menganalisis perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Yang bagian pertama yaitu A. Perencanaan pameran seni rupa. Rencana sebuah pameran perlu dirancang secara sistematis dan logis agar pada waktu pelaksanaannya berjalan lancar. Ada 6. 1. Menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, menyusun kepanitiaan. Yang keempat, menentukan waktu dan tempat. Yang kelima, menyusun agenda kegiatan. Dan yang keenam adalah menyusun proposal. Barusan adalah perencanaan pameran seni rupa. Kita bahas. Tujuan pameran ternyata ada 4. Yang pertama adalah tujuan komersial. Apa sih maksud dari tujuan pameran komersial? Jadi, ketika melaksanakan suatu pameran seni rupa, itu ada tujuannya komersial. Jadi komersial itu ketika kalian melaksanakan pameran, jadi ketika nanti karya kalian itu terjual, nah itu akan sepenuhnya dimiliki penghasilannya oleh seniman tersebut. Yang kedua adalah tujuan sosial. Dan contohnya ketika pameran karya tersebut karyanya laku, terjual, nanti uangnya akan disumbangkan untuk kebutuhan sosial. Yang ketiga adalah tujuan pameran kemanusiaan. Contohnya, jadi nanti ketika karya yang terjual pada pameran akan disumbangkan untuk bantuan kemanusiaan. Yang keempat, yaitu adalah tujuan pameran pendidikan. Apa itu? Jadi, contohnya adalah kalian sebagai peserta didik. Jadi di sini kalian tujuannya bukan untuk jual beli, tapi di sini adalah belajar. Bagaimana sih tata cara pelaksanaan pameran di sekolah. Jadi kalian akan mengetahui bagaimana berorganisasinya, bagaimana cara pembuatan proposalnya, pelaksanaannya, dan pelaporannya setelah kegiatan. Nah, jadi di sini tujuan pameran itu ada 4, ada komersial, ada sosial, ada kemanusiaan, dan yang terakhir yaitu adalah pendidikan. Berikutnya, tema pameran. Tema pameran ini sangat penting sekali, karena dengan adanya tema pameran akan memperjelas misi pameran yang akan dilaksanakan. Berikutnya, kepanitiaan pameran. Kegiatan akan berjalan lancar bila ada pembagian tugas kepanitiaan yang jelas.
sehingga orang yang terlibat dalam kepanitiaan pameran memiliki rasa tanggung jawab dan kebersamaan. Ya, seperti inilah susunan kepanitiaannya. Ada pelindung, pelindungnya adalah kepala sekolah. Ada penanggung jawab, sebagai penanggung jawabnya adalah guru bidang studi, yaitu adalah guru seni. Yang berikutnya adalah ketua. Jadi kalau pameran sekolah itu ketua OSIS, ada wakil ketua, itu wakil ketua OSIS, ada sekretaris, ada bendahara, dan seksi-seksi. Seksi-seksi di sini banyak sekali ya. Di antaranya adalah seksi kesekretariatan, seksi usaha, seksi publikasi, seksi dokumentasi, seksi dekorasi, seksi stand, seksi pengumpulan karya, seleksi, perlengkapan, keamanan, dan konsumsi. Dulu waktu kelas 10 sudah dibahas apa tugas-tugas dari setiap kepanitiaan. Di sini hanya Bapak mengulas kembali susunan kepanitiaan pada pameran seni rupa. Berikutnya, agenda kegiatan. Jadi, agenda kegiatan di sini dengan adanya agenda kegiatan maka akan sistematis dalam setiap kegiatannya. Jadi, contohnya dilaksanakan bulan Februari, Januari, Februari pelaksanaannya. Jadi pada Januari minggu pertama itu pembentukan panitia, penyusunan proposal. Dan ketika minggu pertama tidak selesai, maka akan dilanjut pada minggu kedua, itu penyusunan proposalnya. Dan minggu ketiga bisa dilaksanakan rapat persiapan, pengiriman surat dan publikasi, pengumpulan karya, ya. Dan yang berikutnya yaitu seleksi karya, itu bisa dilaksanakan pada minggu kelima, pembuatan katalog bisa minggu kelima, dan bulan Februari itu rapat pelaksanaan, dan minggu Februari minggu kedua itu bisa pelaksanaan pameran dan pembuatan laporan hasil dari kegiatan tersebut. Dan Februari minggu ketiga atau akhir di sini adalah evaluasi apa yang sudah dilaksanakan pada pameran tersebut. Itu adalah contoh agenda kegiatan. Berikutnya, proposal pameran. Di sini ada susunannya. Halaman pertama itu halaman judul. Setelah itu adalah lembar pengesahan. Bab 1 itu pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan itu adalah latar belakang dan tujuan kegiatan. Bab kedua itu adalah isi proposal. Isinya bab tentang isi proposal. Di dalamnya ada nama dan tema kegiatan, ada bentuk macam kegiatan, peserta, peralatan yang dibutuhkan, waktu dan tempat. Bab ketiga yaitu susunan acara. Bab keempat susunan panitia. Bab kelima anggaran dana. Bab keenam penutup. Barusan adalah sistematis dalam pembuatan proposal pameran seni rupa. Berikutnya, peta konsep, menganalisis perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Yang A barusan sudah dibahas, yaitu tentang perencanaan pameran seni rupa. Yang B itu pelaksanaan pameran seni rupa. Apa saja? Baik, kita ulas materinya. Pelaksanaan pameran seni rupa yaitu agar pelaksanaan pameran dapat berjalan dengan baik, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Pertama, seleksi karya. Jadi karya harus diseleksi dulu. Yang kedua, ruangan pameran disiapkan. Yang ketiga, buku tamu. Yang keempat, buku kesan dan pesan. Yang kelima, panel dan pustek. Yang keenam, poster, brosur. Yang kelima, yang keenam, poster dan brosur. Yang ketujuh, katalog. 8, folder karya. 9, lampu penerangan. 10, sound system. Pelaksanaan pameran merupakan tahapan puncak dari seluruh kegiatan yang meliputi sebagai berikut. Susunan acara pembukaan. Itu harus sudah siap. Pembawa acaranya siapa? Pengarah acaranya, penempatan petugas, buku tamu, penampilan hiburan, pengadaan dokumentasi, acara penutup. Peta konsep yang terakhir di sini sudah keluar semuanya ya. Jadi menganalisis perencanaan pelaksanaan laporan,
Yang A, perencanaan barusan sudah dibahas, pelaksanaan sudah dibahas, dan yang terakhir adalah pelaporan pameran seni rupa. Kita ulas materinya. Setelah pelaksanaan pameran, panitia masih memiliki tugas lainnya, di antaranya sebagai berikut. Pertama, yaitu laporan pertanggungjawaban kegiatan atau disebut dengan LPJ kepada pihak terkait. Yang kedua, pengembalian materi alat dan bahan yang digunakan dalam pameran. Yang ketiga, pemberian tanda penghargaan. Yang keempat, evaluasi kegiatan. Yang kelima, pembubaran panitia. Evaluasi pasca pameran. Pasca terselesainya pameran, sebaiknya diadakan evaluasi hasil dan evaluasi proses. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan kendala yang dihadapi oleh setiap anggota panitia ketika melaksanakan pameran. Evaluasi memberikan manfaat sebagai tolak ukur pertimbangan keberhasilan dari suatu kegiatan sebagai bahan rujukan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa yang akan datang, memberikan umpan balik bagi panitia. Terima kasih untuk perhatiannya. Barusan adalah video pembelajaran tentang menganalisis persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pameran karya seni rupa. Untuk tugas pengetahuannya, silakan kalian rangkum materi yang barusan Bapak sampaikan. Nanti hasil rangkuman difoto kemudian dikirim ke Google Classroom. Dan materi ini akan dijadikan sebagai bahan ulangan harian pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.